Saya bacakan sebuah pantun. Silakan. Menanam padi di tanah subur, hujan turun membawa berkah. Muraqabah membuat hati jujur, walau sendiri tetap takut kepada Allah. Alhamdulillahillazi fadolana Alhamdulillah. al-kasirin min ibadil mu'minin. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab yang ke-52 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanallahu ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah maha mengawasi segala sesuatu. Jadi di dalam kitab Fadlus Suhur, dalam bulan Ramadan huruf yang kedua, yaitu huruf mim. Pengarsa Abah mengatakan dengan muraqabah seperti itu. Jadi muraqabah itu kita eh, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita ini sering selalu merasa sendiri. Kadang langkah kita juga merasa kita juga tidak bisa kita pahami. Dan semua ujian itu datang silih berganti, setiap kepada semua orang. Jadi seakan kita merasa hidup kita ini kok tidak berpihak kepada kita ya gitu. Tuh. Tapi dengan firman Allah dalam surah Al-Ahzab itu artinya bahwa tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun luka kita yang tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak ada satupun kegagalan yang luput daripada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi itulah makom muraqabah tadi. Itulah makom ihsan tadi yang sudah ditanamkan oleh pengersa Abah ke dalam kolbu kita. Jadi dengan ditalkin zikir, kita itu bisa untuk merasa dalam ibadah kita, kita itu melihat Allah. Tapi memang kalau kita belum mampu untuk melihat Allah, kita harus yakin bahwa apapun yang kita kerjakan, itu pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi makanya kita ini selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Pengarsa Abah juga gitu, mengawasi kita. Jadi tidak ada yang luput daripada pengawasan pengarsa Abah. Kita sedang manakipan seperti ini, pengarsa Abah tahu. Dan apa yang saya ucapkan itu pengarsa Abah tahu. Seperti itu. Jadi pengarsa Abah itu melihat kita ini, murid-muridnya ini, seperti melihat ikan di dalam akuarium. Bahkan pangarsa Abah itu lebih mengerti diri kita daripada diri kita sendiri mengerti diri kita ini. Jadi lebih mengerti pangarsa Abah terhadap diri kita. Saya pernah ketika sohbah ditanya oleh pangarsa Abah, sudah pernah masuk ke khalwat Abah? Kata pangarsa Abah. Belum Abah, saya bilang gitu. Ayo masuk, kata Abah. Jadi saya masuk berserta istri dan anak yang mondok yang SMP itu. Kemudian setelah masuk ke dalam, pengarsa Abah ngomong, itu orang yang di luar tidak bisa melihat Abah. Nah, karena kaca pengarsa Abah itu kalau dari luar tidak bisa melihat ke dalam, tapi dari dalam melihat keluar itu terang. Jadi kata pengarsa Abah, Abah bisa melihat semuanya seperti itu. Nah, itu meyakinkan diri saya bahwa pengarsa Abah itu memang benar-benar lebih mengerti diri saya daripada diri saya sendiri seperti itu. Jadi makanya kalaupun kita ini kadang menangis karena hidup kita ini terasanya hancur, padahal kita tidak tahu itu justru rahmat terbesar dari Allah kepada kita. Karena apa? Karena kita ini
dalam perjalanan kerohanian kita ini tidak jauh-jauh dari kisah Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Nah itu. Kan ketika Nabi Khidir menumpang perahu kemudian dibocorkan oleh beliau, itu Nabi Musa kan protes. Kok kejam kali sih, sudah diberi tumpangan malah perahunya dibocorin seperti itu. Jadi seakan-akan itu sebuah kezaliman kalau dipandang oleh Nabi Musa seperti itu. Namun di balik kerusakan itu ada suatu keselamatan dari raja yang zalim. Jadi memang maksud daripada Nabi Khidir, perahu itu dibocorkan agar tidak diambil oleh raja yang penguasa yang zalim pada saat itu. Karena perahu itu adalah satu-satunya alat untuk mencari nafkah daripada pemuda itu. Seperti itu. Jadi pelajaran dari situ, makanya ketika hidup kita itu hancur, ketika usaha kita gagal, ketika rezeki kita terasa begitu sempit, kita jangan cepat berburuk sangka. Kadang kan kita ngomong, ya Allah, kok gini kalilah hidupku ini ya Allah. Semua serba berkekurangan seperti itu. Jadi kita harus tetap berbaik sangka. Kata pengarsa Abah, kita harus terus berbaik sangka kepada siapapun. Apalagi kepada Allah. Sedangkan kepada mayat, ketika kita ditanya, apakah si fulan ini baik? Kita wajib jawabnya baik. Padahal mungkin saja si fulan itu sudah menyakiti hati kita atau berbuat zalim kepada kita, tapi kita tidak boleh menjawabnya tidak baik, tetap harus berbaik sangka, kata pengarsa Abah seperti itu. Jadi dengan kehancuran hidup kita ini, kegagalan usaha kita, itu bisa jadi Allah sedang merusakkan perahu kehidupan kita agar kita tidak dirampas oleh dunia yang akan menjerumuskan kita. Jadi Allah itu menyelamatkan kita sebenarnya seperti itu. Supaya apa? Supaya hati kita ini tidak terikat oleh dunia. Karena hati itu hanya cukup ditempati oleh seorang saja. Kalau ada dunia di dalam hati kita, maka Allah tidak akan bisa bersemayam dalam hati kita. Makanya dunia itu harus dikeluarkan. Itulah Allah menyelamatkan kita supaya dalam hati kita itu hanya ada Allah saja. Seperti itu. Dan juga kadang ada masanya Allah itu membunuh sesuatu di dalam diri kita. Jadi seperti Nabi Khidir yang membunuh seorang anak yang kecil. Nah itu. Jadi Nabi Musa tidak tahu hikmah daripada apa yang diperbuat oleh Nabi Khidir. Jadi Allah membunuh sesuatu dalam diri kita, itu adalah Allah itu menghabiskan ego kita yang selama ini yang kita banggakan. Dan juga mengubur semua keinginan kita itu yang kita anggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Bahkan hubungan kita terhadap teman, terhadap saudara, terhadap hal-hal yang lain yang kita rasa itu tidak akan tergantikan, itu dihancurkan oleh Allah. Seperti itu. Makanya kadang kita merasa, ya Allah, kok gini kali lah ya, kok ambil semua ya Allah seperti itu. Kadang kita sering protes. Padahal Allah itu sedang mau menyelamatkan masa depan kita. Sebab tidak semua yang kita cintai itu baik bagi kita. Dan juga tidak semua yang kita inginkan itu bisa membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah hancur ego dalam diri kita, jadi yang ada itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dunianya sudah hilang seperti itu. Kadang juga ada masa kita itu Allah memerintahkan kita untuk memperbaiki dinding hati kita. Jadi seperti Nabi Khidir memperbaiki dinding seorang yang yatim piatu yang di tanah tersebut ada warisan orang tuanya. Nanti kalau sudah dewasa akan
nongol, muncul seperti itu. Kalau bangunan itu rubuh, maka si anak akan pindah, otomatis dia tidak akan mendapatkan warisan dari bapaknya seperti itu. Jadi Nabi Khidir itu tidak minta upah atas apa yang sudah dikerjakannya. Dan juga dia tidak mengharapkan pujian-pujian, apalagi penghargaan. Nah, itu. Jadi begitu pula kita dalam melaksanakan amal-amal yang kita kerjakan atas perintah pengarsa Abah, zikir yang kita lakukan setiap hari, kadang juga tangisan kita di sepertiga malam, dan juga ujian-ujian yang kita alami, itu tidak terlihat oleh manusia. Tapi kita yakin Allah itu melihat apa yang sedang kita alami seperti itu. Jadi oleh karena itu, jika hidup kita terasa sangat sulit, kita harus ingat, jangan putus asa. Kenapa? Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jika doa kita belum terkabul, kita juga jangan putus asa. Ingat, Allah itu sedang mendidik kita supaya kita bisa lebih sabar seperti itu. Dan juga apabila hati kita itu terasa kosong, kita jangan putus asa juga. Kita ingat bahwa Allah itu sedang membersihkan tempat bagi cahayanya Allah itu bersemayam di dada kita. Seperti itu. Oleh karena itu, maka kita harus terus berzikir, terus beramal, terus sholat seperti itu. Karena zikir jahar yang kita kerjakan itu untuk membangun jiwa kita. Sedangkan zikir hofi yang kita lakukan, yang kita ingat di dalam hati kita, itu adalah untuk menghidupkan rahasia dalam hati kita. Jadi ketika kita menyebut nama Allah, itu sebenarnya Allah itu sedang menarik diri kita untuk dekat kepada Allah. Makanya jangan takut pada ujian. Tapi kita harus takut jika Allah membiarkan kita dalam kelalaian. Itu suatu siksa yang sangat pedih. Ketika kita berbuat maksiat, ketika kita berbuat satu dosa, tetapi Allah membiarkan saja kita terus melakukan hal itu merupakan satu siksaan sangat luar biasa bagi kita. Itu. Jadi kita jangan sedih kalau dunia kita ini menjauh dari kita. Tapi kita harus sedih jika hati kita itu tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan hidup bukan untuk dunia, tapi tujuan hidup kita itu melainkan kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang selamat dengan kolbu salim seperti itu. Jadi terakhir kesimpulannya bahwa jika kita tidak melihat Allah, ingat pasti Allah melihat kita. Jadi jika kita tidak merasakan pertolongan Allah, kita harus ingat Allah itu sedang menyiapkan pertolongan yang terbaik buat kita. Dan jika hidup kita ini terasa hancur, kita harus ingat bisa jadi Allah itu sedang menyelamatkan kita. Jadi semoga Allah menjadikan kita hamba yang selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita hidup dalam zikir yang berkekalan, dan juga kita mati dalam keadaan cinta kepada Allah, dan juga dibangkitkan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberkahi segalanya, semuanya selamanya. Barakati Syekh Muhammad Abdul Ghaus Masul Qadasullah Sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.